Selamat pagi teman-teman trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada, yang pagi ini sedang berada di depan layar, berada di depan chatnya, khususnya bagi pecinta XAU USD. Kita akan coba mereview sebentar XAU USD dari satu hari yang kemarin. Perhatikan untuk satu hari kemarin kita sudah analisiskan di hari sebelumnya dengan posisi harga di 2 hari yang lalu masih datar, kemudian mulai ada breakout di sana, mulai ada pergerakan satu arah, ya, diawali dari mulai breakout, kemudian mencoba koreksi, kemudian loss momentum, kembali lagi pullback, ya, kembali pullback, kemudian ada koreksi sedikit, balik lagi, ya, sehingga secara umum didominasi oleh buyer. Kemudian hari ini bagaimana potensi yang ada, ya. Sekarang harga sudah menembus 2060 ya, 2070 ya. Ya, emas sudah mencapai 2070 per troy ounce-nya. Ini apakah akan terus bergerak naik, ya, sepanjang beberapa tahun, ya, sepanjang beberapa tahun ini sudah menyentuh level tertingginya, ya, menyentuh level tertingginya kembali di resisten di tahun 2020, ya, pernah menembus angka tertingginya di angka 2075, ya, sekarang sudah mendekati 2075. Ketika sudah menyentuh maka kembali akan ditolak kembali, ya, sedikit banyak akan ada koreksi. Meskipun secara umum dia akan terus bergerak naik, tetapi jangan lupa ada batasan maksimum, ya, ada batasan maksimum, ada titik jenuh naik, sehingga perlu diwaspadai ketika sudah mendekati dan menyentuh level psikologinya. Mau tidak mau, suka tidak suka, pasti akan ada koreksi nanti, ya, meskipun pada akhirnya naik lagi, akan ada koreksi. Harga 2071 sudah cukup tinggi, ya, sepanjang sejarah hanya ada dua ini di beberapa tahun terakhir, bahkan sejak 97 harga emas tertinggi berada di 2020, ya, berada di tahun 2020 kemarin mencapai 2075, mendekati 2075. Kemarin sudah 2074, sehingga hampir-hampir kemarin sudah berada di 70-an, ya. Sehingga sudah mendekati, perlu hati-hati di area ini, berpotensi akan ada koreksi, ya. Bahkan bisa jadi nanti akan mulai reversal di sana. Sehingga kalau kita lihat dari yang kemarin, ya, ada momentum bullish yang kuat di sana, kemudian penolakan yang ada, muncul penolakan yang ada, sehingga tertinggi ini menjadi levelnya. Kemudian di mana kita menempatkan peluangnya, ya, mudah saja kalau pagi ini, paling gampang kalau pagi ini, ya. Kita ikuti saja dulu yang terdekat, ini ada warna merah-merah, kita ambil di sini sell stopnya. Taruh di bawahnya, dari bodinya ada sumbu kecil, taruh di bawahnya. Oke. Kita taruh di sini untuk sell stopnya 2040.18, ya, 2040.18. Buy stopnya kita taruh di atas level terdekatnya. Buy stop ditaruh di 2056.04, ya, kita taruh di sana untuk buy stopnya. Targetnya nanti mendekati level di atasnya. Coba berapa jauhnya? Oh, sangat jauh sekali, ya. Kemudian kita tempatkan untuk koreksinya di sana, sell limit jangan terlalu tinggi, ya, sell limitnya turunkan sedikit biar tersentuh.
Sell limit kita tentukan, kita masuk di 2068.99, 2068.99. Kemudian yang di bawah sell stopnya, targetnya di mana ya? Target kita di area ini ya, kita targetkan di sini. Berapa jaraknya ini? Sekitar 1000-an ya. Mungkin tidak menyentuh di sana pun tidak masalah, kita bisa exit lebih awal. Karena namanya target tidak harus selalu persis dengan angka, dengan jarak yang sama ya. Intinya ada orientasi yang akan kita ambil, kemudian nanti melihat kondisi marketnya ya. Kondisi market seperti apa, kalau berat turun lebih kuat ya kita bisa exit lebih awal. Kemudian untuk yang di bawah ya, yang di bawah ini kita bisa manfaatkan kembali nanti. Kita bisa manfaatkan kembali untuk sell-nya ya. Oke, kita coba buat Fibonacci-nya berada di mana ini? Kita lihat di sini ada Fibonacci-nya di sini. Sehingga kita bisa menentukan untuk limitnya atau koreksinya. Limit buy limit kita tempatkan di 2029.95 ya. Kita bisa tempatkan di sini atau di 2026 boleh. Bisa mengambil lebih awal, mengambil peluang lebih dini biar dapat peluang lebih cepat. Lepas dari sana kita bisa entry-kan kembali untuk sell stop-nya, kita taruh di sini sell stop. Sell stop di 2012.56. Ya, sampai di mana targetnya? Sampai mendekati level berikutnya. Ya, levelnya di sini. Atau bahkan kita bisa tambahkan di sini untuk koreksinya, tapi ini terlalu jauh ya. 1985.80 ya. Oke, ini yang bisa kita berikan untuk pemetaan satu hari ini. Nanti kita review lagi, kita evaluasi nanti malam. Nah, mumpung masih pagi, mumpung masih belum bergerak terlalu jauh ke depan, nanti kita uji, nanti kita buktikan apakah ini nanti banyak tersentuh, banyak potensinya atau sebaliknya. Nah, disitulah nanti kita diuji. Kalau sudah tersentuh, apa yang harus kita lakukan? Kalau berbalik, apa yang harus kita sudah siapkan? Itu tugas kita. Kalau hanya menganalisa, itu sangat-sangat mudah bagi semua orang, bahkan bisa. Tetapi untuk mempraktekkan ya, itu nanti yang tentu sangat sulit ya. Praktek bukan hanya kita buy dan sell-nya, bukan analisa yang tepatnya, bukan analisa yang valid, tetapi sejauh mana kita mampu ya, melakukan satu tindakan recovery ya. Ketika salah di dalam analisa kita mampu melakukan evaluasi, mampu melakukan recovery dengan baik, dan tentu endingnya bisa baik. Minimal bisa meminimalkan kerugian atau bahkan bisa merubah dari rugi itu menjadi profit. Sekali lagi, trading jangan hanya kita cari yang valid, jangan kita membuktikan analisa kita valid, tepat dan sebagainya. Karena itu nomor sekian. Tidak akan pernah kita temukan analisa yang valid sekalipun, yang tepat sekalipun, tidak akan pernah secara terus-menerus. Karena itu siapkan risk management, siapkan semuanya, termasuk simulasi antisipasinya. Selamat pagi, salam profit dua arah.